Halo Gamada Sekolah Vokasi 2020, kembali lagi di podcast Permadani tentang organisasi. Kali ini kita bersama Ketua BMKM Sekolah Vokasi. Monggo Mas, boleh langsung kenalan. Oh iya, halo Gamada SP semua, perkenalkan nama aku Muhammad Abdullah Pambudi. Mungkin biar akrab teman-teman bisa panggil Budi. Ya alhamdulillah saat ini aku diamanahi sebagai Ketua BMKM Sekolah Vokasi periode 2020. Jurusan, aku dari D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi, angkatan 2018. Oke, halo Mas Budi. Oke, langsung aja ya Mas. Oke, selanjutnya Mas, mungkin boleh jelasin nih struktur organisasi yang ada di BMKM Sekolah Vokasi. BEM ya, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, yang namanya lembaga resmi pasti harus punya struktur yang jelas. Kalau di BMKM SV sendiri kita ada 3 kemenkoan dan 1 sekjenan, plus nanti ditambah ketua kan sebagai pengurus intinya. Dan selain itu ada juga sekretaris dan bendahara. Nah, Menko atau sekjenan tadi membawahi yang namanya, kalau Menko itu berarti membawahi menteri atau menaungi menteri, dan kalau sekjenan itu menaungi biro. Kita mulai dari ini dulu lah, dari kesekjenan. Kalau sekjenan itu menaungi 3 biro: Biro Media dan Informasi, Biro Kewirausahaan, dan Biro PSDM. Kemudian kemenkoan yang pertama itu ada kemenkoan eksternal, yang mengurusi urusan-urusan eksternal lah, di luar BEM maupun di luar sekolah vokasi. Kementeriannya itu ada Kementerian Sosial Masyarakat dan Kementerian Jaringan Eksternal. Selanjutnya ada yang namanya Kemenkoan Kajian Publik Kebijakan Publik Mahasiswa. Kebijakan Publik Mahasiswa ini menaungi ada 3 kementerian. Yang pertama ada Kajian Strategis, yang kedua ada Manajemen Isu dan Opini, dan yang ketiga itu ada Kesejahteraan Mahasiswa. Pada intinya di kemenkoan ini khusus pergerakan, baik itu pergerakan secara advokasi maupun sebagainya, dan di dalamnya juga kita menanamkan jiwa-jiwa literasi, karena dasar dari pergerakan yang positif pasti dimulai dari literasi. Dan yang terakhir ada Kemenkoan Mahasiswa. Nah, di sini khusus kebutuhan mahasiswa gitu. Yang pertama itu ada Kementerian Minat dan Bakat, yang kedua ada Kementerian Sinergi Mahasiswa, dan yang ketiga itu ada Kementerian Riset Aplikatif dan Keilmuan. Itu sih kalau untuk strukturalnya. Wah, banyak juga ya Mas. Oke, selanjutnya nih, visi dan misi BMKM Sekolah Vokasi. Ya, visi dan misi. Ya mungkin kalau dijabarkan visi dan misi satu-satu mungkin terlalu normatif lah ya. Dan mending yang mudah dipahami aja. Ya pada intinya arah gerak visi dan misi BMKM Sekolah Vokasi di tahun ini yaitu kita mencoba untuk memasuki elemen-elemen yang ada di sekolah vokasi, mulai itu mahasiswa maupun di dalamnya birokrasi, karena posisi BEM ini kan di tengah-tengah sebagai mediator antara mahasiswa dan birokrasi. Jadi apa yang bisa kita kolaborasikan di situ, ya ayo kita kolaborasikan. Nah, kita ingin nih memasuki semua elemen yang ada di sekolah vokasi, kemudian minat dan bakat apa saja yang ada dan keinginan dari mahasiswa tersebut. Kan mahasiswa sekolah vokasi ini banyak nih. Kita bisa dibilang miniaturnya UGM gitu. Hampir semua rumpun ilmu ada di sekolah vokasi. Nah, disinilah dengan isi kepala yang berbeda-beda, dengan ide yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda dan sangat
banyak sekali kita mencoba nih, kita riset di awal sebenarnya keinginan mahasiswa itu apa aja, karena memang ada yang minat di pengabdian masyarakat, ada yang berminat di bidang pergerakan juga ada, kewirausahaan juga ada, atau minat ke bidang olahraga ataupun seni. Nah, kita mencobalah melayani mahasiswa sebagai fasilitator, dan kita membuat media dan platformnya gitu. Kalau di lingkup birokrasi ya kita berkoordinasi lah dengan birokrasi, sama-sama kita membranding BEM untuk ya kebaikan bersama gitu. Tentunya semua keinginan kita itu dan cita-cita dan niat baik di awal kita kolaborasikan menjadi sebuah bentuk sinergisitas antar sekolah vokasi. Ya intinya kalau rangkumannya itu kita memasuki semua elemen yang ada di mahasiswa, memberikan kebermanfaatan dengan prinsip-prinsip sinergisitas, jadi bentuk kolaborasi lah. Wah, mantap banget nih. Pasti ini pertanyaan yang paling ditunggu oleh Gamada. Gimana sih gabung bersama BMKM Sekolah Vokasi? Ya untuk kalau bergabung karena pada prinsipnya gini, BEM itu bukan berarti karena namanya Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang bukan panggung mewah orang-orang yang hebat, yang bagaimana yang boleh masuk. Jadi kita itu sifatnya terbuka, mulai dari sumber daya maupun ide, gagasan dan pemikiran gitu. Makanya di sini kita sangat terbuka untuk seluruh mahasiswa sekolah vokasi, asalkan ya pada intinya harus mahasiswa sekolah vokasi gitu. Ya kalau di luar fakultas itu ya tidak boleh gitu. Intinya seperti itu, dan teman-teman mungkin harus mengikuti alur kaderisasi lah gitu sebelum akhirnya nanti kita bisa sama-sama berdialektika bersama di BEM Sekolah Vokasi, kemudian kita memberikan kebermanfaatan kepada seluruh mahasiswa sekolah vokasi. Itu sih mungkin. Oke Mas, selanjutnya nih, apa sih keuntungan gabung bersama BMKM Sekolah Vokasi? Keuntungannya ya, karena memang kita ini sebagai kader atau pengurus BEM Sekolah Vokasi, ya tentunya kita di internal juga diberikan kaderisasi kepemimpinan, soft skill secara lobbying, menego, kemudian kita mempelajari administrasi di sekolah vokasi. Ya kalau aku rasa dari situ kita bisa mendapat ilmu yang mungkin tidak didapat dari mahasiswa yang tidak mengikuti BEM gitu. Jadi dari sistem soft skillnya, selain kita belajar di kelas secara akademik, kita dapat nih soft skillnya. Nah mungkin itu yang bisa kita dapatkan secara kader dan anggota BEM itu sendiri. Wah, berarti sangat menguntungkan ya gabung bersama BMKM. Oke, selanjutnya ini yang terakhir banget. Pesan dan harapan buat Gamada Sekolah Vokasi. Pesan untuk Gamada Sekolah Vokasi, ya gini sih, ketika kita sudah memasuki dunia perkuliahan, kita ada tambahan titelnya. Titel apa itu? Titel Maha gitu. Maha dan siswa. Ketika siswa itu di pendidikan dasar dan menengah, kemudian di pendidikan tinggi ditambah titel kita Maha. Nah, dengan nama Maha ini berarti kan harus ada yang berubah dan harus ada yang ditambah. Secara nama juga kita tambah, dan secara istilah dan analoginya harus kita tambah. Nah, disinilah mungkin teman-teman selain belajar di kelas yang menjadi prioritas dan tujuan utamanya untuk berkuliah di sekolah vokasi UGM, ya paling tidak kita mengambil bonus-bonus dari Maha tadi gitu. Kita mencoba ikut organisasi, berprestasi dan sebagainya untuk melatih soft skill kita, karena memang soft skill itu bisa dibilang minim ketika kita mengharapkan dari pendidikan akademik hanya di kelas. Jadi di luar itu harus kita dapatkan, bisa dari organisasi, event, prestasi dan sebagainya gitu. Ya soft skill
kepemimpinan lah, kemudian kaderisasi, public speaking, lobbying, negosiasi. Itu mungkin nanti teman-teman silakan ketika sudah aktif di sekolah vokasi, monggo cari tahu sebenarnya di sekolah vokasi itu ada apa aja sih. Pertama mungkin dalam tahapannya kita mengenal dulu, mengenal sekolah vokasi. Kalau udah kenal kan nanti timbul cinta lah gitu, cinta dan kebanggaan terhadap sekolah vokasi. Nah, dengan timbulnya rasa itu ya kita pasti ada rasa dari diri kita itu bangga bervokasi lah gitu. Ya aku rasa mungkin ya yuklah sama-sama kita mengenal sekolah vokasi dan sama-sama kita bawa sekolah vokasi ini menuju istilahnya itu dermaga kejayaan lah, dari berbagai aspek. Ya mungkin itu sih kalau untuk pesan dan itu ya pesan untuk Gamada semua itu. Oke, terima kasih ya buat Mas Budi yang telah memberikan informasi terkait dengan BMKM Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Oke Gamada, yuk gabung bersama BMKM Sekolah Vokasi dan tunggu podcast selanjutnya.